Bapak Ibu sekalian, berikut tentang penerimaan, pengeluaran, dan rekonsiliasi Bank Danop. Yang pertama, Abang harus memiliki cetakan rekening koran, kemudian usahakan rekonsiliasi dilakukan percetakan rekening koran, dan untuk memudahkan untuk proses miscellaneous receipt, penomoran dengan menggunakan inisial kode cabang, kemudian penerimaan Danop, dan tanggal yang ada di rekening koran. Begitu juga dengan proses invoice dan payment yang nantinya akan dilakukan di modul payable. Untuk proses miscellaneous receipt merupakan kategori penerimaan ataupun pengeluaran uang yang ada pada akun Bank Danop, seperti penerimaan transfer dari pusat, biaya bunga, pajak bunga, dan lain-lain. Proses miscellaneous receipt ini dilakukan dari modul receivable BFO ataupun kasir, tepatnya dari menu receipt. Sedangkan proses invoice dan payment-nya sendiri merupakan bukti penyelesaian dari uang yang sudah ditarik oleh cabang. Prosesnya dilakukan dari modul payable BFO atau kasir, tepatnya menu invoice atau payment. Invoice sendiri berisi detail deskripsi atau keterangan terhadap uang yang sudah dibayarkan, dilengkapi dengan kode akun yang sudah diset oleh kantor pusat, dan jika cabang tidak mengetahui atau belum jelas, bisa menghubungi pihak bagian klaim atau pihak bagian Danop pusat, PIC dengan Ibu Siti dan teman-teman yang lain. Kemudian invoice ini nantinya akan kita bentuk payment, dan payment ini sendiri bisa terdiri dari beberapa invoice, jadi tidak mesti satu invoice satu payment. Mungkin saja hari ini cabang sudah input invoice untuk pengeluaran uang misalkan sebesar 200.000, kemudian keesokan harinya keluar uang lagi sebesar 500.000, begitu seterusnya, dan diakumulasi bisa dibuatkan menjadi satu payment yang mungkin totalnya hampir sama atau sama dengan cek atau giro yang ditarik dari Bank Danop. Setelah proses miscellaneous receipt dilakukan dan payment selesai dibuat, kita akan melakukan rekonsiliasi Bank Danop. Tujuannya agar data mutasi debit kredit yang ada pada rekening koran itu sama hasilnya dengan apa yang sudah kita input di sistem. Proses rekonsiliasi Bank Danop dilakukan dari modul Cash Management BFO, tepatnya menu Bank Statement dan rekonsiliasi. Sebagai tambahan, pada menu rekonsiliasi Bank Danop, saldo awal debit kredit pada kolom kontrol total itu bisa diinput manual. Tujuannya untuk memudahkan apakah data-data yang sudah diinput pada miscellaneous receipt dan payment itu muncul, yang letaknya nanti akan kita rekonsiliasi pada kolom line total. Ini adalah screen kontrol total dan line total yang ada pada menu rekonsiliasi Bank Danop. Untuk lebih jelasnya kita akan coba ambil sampel cabang Banjarmasin untuk periode akhir Februari sampai dengan Maret 2014. Ini adalah contoh rekening koran Bank Danop untuk periode akhir Februari, tepatnya bisa dilihat dari periode RK 28 Februari sampai dengan 3 Maret 2014. Di sini kita perlu lihat keterangan yang ada pada rekening koran, apakah terdapat penarikan uang tunai atau hanya
mutasi debit kredit yang tidak perlu kita buatkan paymentnya. Sebagai contoh, untuk periode akhir Februari ini itu tidak ada penarikan uang tunai, sehingga kita hanya akan merekonsiliasi proses penerimaan dan pengeluarannya secara bank akun Danop saja. Langkah pertama, kita akan masuk ke modul Receivable BFO menggunakan menu Receipt. Setelah kita masuk menu Receipt, pertama receipt type harus kita pilih miscellaneous, kemudian payment methodnya kita pilih rekening bank Danop. Nah, receipt number usahakan agar lebih memudahkan kontrol finance dalam melakukan reconcile, beri inisial cabang, tanggal, bulan, dan tahun pada cetakan rekening koran, dan keterangan tambahan. Misalkan pada contoh rekening koran ini adalah biaya ADM Danop tanggal 28 Februari. Kita ketik BJM 280214 sebagai receipt number-nya. Kemudian nilai amount-nya kita perhatikan, kalau dia biaya itu berarti ada pengurangan, sedangkan bunga berarti ada penambahan. Pada saat kita pilih yang kategorinya pengurangan biaya, nilai resipnya harus kita buat minus sebesar, dalam contoh ini misalnya biaya ADM adalah 30.000. Kemudian receipt date-nya kita sesuaikan dengan rekening koran, misalkan di sini tanggal 28 Februari. Nah, karena kita ambil sampelnya adalah Februari, kita coba masuk ke 28 Februari. Kemudian activity-nya jangan salah, karena di sini adalah biaya admin bank. Kita pilih di sini adalah biaya admin bank Danop. Setelah sesuai, kita simpan. Kemudian untuk baris berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan pendapatan dan resipnya harus dalam kategori plus. Kita masuk. Poin berikutnya, tipenya miscellaneous, payment methodnya kita pilih Bank Danop. Kemudian receipt number-nya kita beri inisial, misalnya BJM 280214. Bunga bank. Nilainya karena dia bunga merupakan pendapatan, kita tulis dia sebagai nilai plus, atau karena nilai plus dalam perhitungan tidak perlu diketik. Kemudian kita masukkan nilainya bunga sebesar 28935.39. Receipt date-nya 28 Februari. Kemudian aktivitasnya adalah bunga Bank Danop. Kita okekan, kemudian kita simpan. Kemudian baris ketiga merupakan pajak bunga. Nah, pajak bunga di sini merupakan pengeluaran. Kita new kembali.
tipenya miscellaneous, payment methodnya operasional bank, kemudian receipt numbernya kita ambil sampel, inisial cabang, kemudian tanggal rekening koran dan keterangan pada rekening koran. Receipt date-nya kita samakan pada rekening koran, dan receipt amount-nya karena dia merupakan pajak bunga, maka nilainya kita buat minus. Pajak bunganya sebesar minus 5787,08. Aktivitinya adalah biaya pajak bunga Bank Danop. Pajak bunga. Karena ada pajak, kita ambil biaya pajak Bank Danop. Kemudian kita simpan. Nah, setelah ketiga proses ini kita selesaikan, karena tidak ada proses penarikan uang, maka untuk periode pertama ini bisa kita langsung lakukan rekonsiliasi banknya. Cara melakukan rekonsiliasi bank adalah dari modul cash management, BFO ataupun kasir. Pilih bank statement, kemudian bank statement and rekonsiliasi. Kita bisa mencari periode sebelumnya, apakah memang periode sebelumnya sudah pernah dibuat atau tidak, dengan cara menu pen ini kita tutup saja, kemudian kita tekan F11, statement date-nya kita pilih, misalkan adalah periode tahun 2014, kita tinggal ketik persen 2014, kemudian tekan Ctrl F11. Nah, di sini kelihatan rekonsiliasi baru dilakukan sampai dengan akhir Januari 2014. Kita akan sampel ini adalah periode akhir Februari 2014. Kita new, kemudian akun banknya kita pilih bank operasionalnya. Kemudian tanggal rekonsiliasinya kita masukin 28 Februari 2014. Nah, statement number ini sebenarnya bisa manual. Misalkan di sini adalah rekonsiliasi minggu keempat, Februari 2014. Nah, untuk opening balance yang ada di kontrol total, seperti yang sudah disampaikan, ini bisa kita ketik manual sesuai dengan rekening koran yang ada. Di sini saldo awalnya sebesar 819.875,57. Kita ketik di sini 819.875,57. Kemudian terdapat receipt sebesar 28.935,39. Kemudian untuk paymentnya terdapat 35.787,09.
sehingga saldo akhirnya adalah 813.023.88. Maaf, di sini adalah 8, paymentnya sebesar 38.787.08, saldo akhirnya 813.023.88. Nah, di line total ini adalah kita akan melakukan matching proses yang sudah kita lakukan dari miscellaneous receipt ataupun payment. Tipe miscellaneous receipt yang ada di modul BFO itu bisa dua kategori, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan yang kita sebutkan tadi seperti penerimaan transfer dari pusat ataupun bunga bank, sedangkan pengeluarannya dari miscellaneous receipt itu bisa berupa biaya admin ataupun pajak bunga. Untuk mengambil data-data yang sudah kita lakukan, kita bisa klik available. Kemudian kita tentuin saja, karena tadi prosesnya menggunakan miscellaneous, kita bisa mengambil miscellaneous atau receipt. Kemudian tanggal transaksinya kita batasin. Tadi adalah periode 28 Februari, kita akan sampel 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014. Kemudian kita find datanya. Nah, miscellaneous yang sudah kita input di awal, itu akan muncul datanya, dan perhatikan apakah nilai-nilai yang muncul ini sudah sama dengan rekening koran. Karena bisa saja nilai di sini akan double input dan itu tidak dianjurkan. Akan tetapi lihat yang statusnya sudah clear. Terkadang ada beberapa proses yang statusnya bukan clear, mungkin saja sudah di reverse ataupun di void, dibatalkan. Karena statusnya ini udah reverse, kita nggak akan mungkin bisa melakukan reconcile ulang. Untuk kasus ini, ketiga proses receipt statusnya sudah clear dan tidak dibatalkan, dan kita bisa melakukan reconcile. Caranya tinggal kita klik, kemudian tanggalnya kita samakan menjadi tanggal JLJ 14. Begitu juga dengan baris berikutnya, baris ketiga. Dan sesudah selesai, kita tinggal klik tombol reconcile. Akan muncul kolom keterangan apakah ini akan dilanjutkan. Kita akan pilih yes saja. Nah, opening balance yang di sini ini awalnya tadi mengikuti periode yang Januari, karena periode Februari sesuai rekening koran ini sendiri adalah sebesar 819.875, makanya kita input ini manual di awal tadi 819.875 dan 57. Nah, ini kita simpan. Sehingga kolom yang ada di kontrol total yang sebelah kiri ini nilainya sama dengan kolom line total yang ada di sebelah kanan. Jika ini tidak sama, artinya ada proses miscellaneous receipt dan payment yang belum diselesaikan. Sampai di sini periode reconcile untuk periode pertama sudah selesai dilakukan. Sudah selesai, kita boleh simpan. Nah, untuk memperlancar, kita akan masuk ke periode reconcile berikutnya. Kita akan ambil sampel periode 3 sampai 7 Maret. Kalau kita lihat pada cetakan rekening koran, di sini juga tidak terdapat penarikan uang tunai, sehingga yang kita lakukan hampir sama seperti proses yang pertama, yaitu hanya proses miscellaneous receipt saja dari modul BFO atau kasir. Di sini di tanggal 5 terdapat advance dropping atau transfer dari pusat sebesar 57 juta.
Kemudian transfer dari pusat untuk PKK atas nama Firman sebesar 4.878.000. Oke, step prosesnya hampir sama. Kita masuk ke receivable Banjarmasin, menu receive. Receive tipenya miscellaneous, payment methodnya OPS. Receipt number usahakan hampir sama seperti yang ada di rekening koran. Kita bisa beri inisial BJM, kemudian tanggalnya, dan keterangan tambahan. Dropping. Kemudian nilainya sebesar 57.070. 327. Tanggalnya adalah tanggal 05 Maret. GL date-nya kita samakan. Jika muncul seperti ini berarti periode Maret belum dibuka. Silakan menghubungi periode accounting untuk membuka sebentar. Baik, setelah periodenya kita buka, kita bisa coba kembali melakukan proses entrian berikutnya. Payment methodnya masih sama, kita pilih kas operasi. Kemudian receipt number-nya kita masukin di sini adalah sebagai sampel adalah advance dropping, inisial cabang, kemudian tanggal pada rekening koran, ikutin dengan keterangan tambahan. Tanggal transaksi kita samakan sesuai rekening koran, kemudian nilainya kita input pada rekening koran sebesar 57.070.327. Kemudian aktivitinya adalah penerimaan transfer dari pusat. Jika sudah cocok, kita simpan. Kemudian pada rekening koran periode awal Maret ini juga ada transfer dari pusat untuk PKK atas nama Firman. Kita input proses receipt yang baru. Tipenya kita pilih miscellaneous, kemudian payment methodnya adalah bank operasi. Receipt number-nya kita beri inisial cabang dan tanggal transfer 07.03.2014. Inisialnya adalah PKK atas nama Firman. Kemudian tanggalnya kita samain 07 Maret 2014 dan nilainya sebesar 4.878.875. Aktivitasnya jangan lupa ini adalah penerimaan transfer dari pusat. Jika sudah selesai, kita bisa simpan. Kemudian kita lakukan reconcile untuk periode minggu pertama Maret. Masih sama. Kita langsung new. Seharusnya pada saat new, saldo awalnya akan mengikuti saldo akhir pada periode akhir Februari yang sudah kita lakukan di awal. Nah, kemudian tanggalnya kita masukin adalah 3 Maret. Nah, statement number kita bisa input, reconcile.
minggu pertama Maret 2014. Opening balance akan mengikuti saldo akhir pada periode sebelumnya. Receipt dan payment bisa kita masukin atau kita input manual sesuai rekening koran. Kalau dilihat pada menu rekening koran periode minggu pertama, di sini hanya terbentuk receipt sebesar 61.947.202. Sehingga kita bisa ketik 61.947.202. Sedangkan pengeluarannya tidak ada. Untuk line total sendiri, kita bisa ambil available atas apa yang sudah kita input. Tanggalnya kita batasin. Kemudian kita find datanya. Nah, receipt yang sudah kita input tadi bisa kita lakukan reconcile. Bisa aja sih dibuat di bisa. Kemudian kita klik reconcile. Jadi ibu nggak perlu ke sana lagi. Nah, ibu nggak perlu ke PC sana. Nah, di PC ibu juga bisa. Nah, cuma nanti kita bisa lihat antara kontrol total yang sebelah kiri dengan kanan itu terdapat perbedaan. Jadi masih satu-satu, misalnya mau buka kanan, buka lebih menaktif. Kalau misalnya mau buka lebih ya itu mesti di. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat antara kolom kontrol total yang ada di kiri dengan line total yang ada di kanan, nilainya tidak sama. Dan kalau kita cek pada rekening koran juga seharusnya saldo akhir adalah 62.760.225.88. Akan tetapi ternyata closing balance-nya adalah sebesar 62.762.225. Nah, kita akan cek sebenarnya kesalahannya ada di mana. Kita bisa klik lines-nya, kemudian find. Nah, ternyata yang salah adalah penginputan pada nilai PKK atas nama Firman. Seharusnya adalah 4876875, tetapi terinput 4878878. Dan data ini tidak bisa kita perbaikin dan harus kita unreconcile. Tidak bisa kita perbaikin, tetapi harus kita unreconcile dan kita reconcile ulang dengan data yang benar. Bagaimana cara melakukan proses unreconcile? Yang pertama, sesudah kita tahu data ini salah, kita tinggal klik tombol reconcile, kemudian kita checklist, dan klik tombol unreconcile yang ada di bawah. Statusnya akan berubah menjadi unreconcile. Status item yang sudah kita unreconcile, statusnya akan berubah. Dan data ini harus kita hapus, sehingga tidak menumpuk, dan akhirnya saldonya juga akan tidak sama. Bisa diklik tombol delete atau edit delete. Kita coba menggunakan yang ada di shortcut. Delete, kemudian kita delete OK. Setelah OK, kita simpan. Kita tutup. Nah, di sini saldonya akan menjadi selisih. Untuk memperbaiki, kita akan menerbitkan receipt yang baru. Oke. Tipenya miscellaneous. Oke, kita lanjutkan. Receipt number-nya kita ulang. BJM, kemudian 0703 2014. Ini adalah PKK atas nama Firman.
Biasanya untuk receipt number yang sudah sama dia tidak akan bisa, dan kita bisa beri inisial yang lain. Kalau tadi di awal kita buat atas nama, kita langsung buat HN Firman, kemudian periodenya kita samakan 07 Maret, nilainya kita input yang benar sebesar 4876 875. Kemudian aktivitasnya adalah penerimaan transfer dari pusat. Kemudian simpan. Nah, untuk receipt yang salah, kita bisa melakukan reverse, dan ini hanya dilakukan dari modul BFO. Caranya bagaimana? Kita tinggal panggil receipt yang sudah kita buat dari modul receipt summary. Kemudian kita cari dulu datanya. Periode receipt-nya kita masukkan. Dan lebih spesifik activity-nya. Nah, 4.878 yang di awal tadi salah, kita lakukan reverse. Sedangkan 876 yang benar, ini nantinya akan kita reconcile kembali ke periode minggu pertama Maret. Untuk data yang salah, kita lakukan reverse. Caranya, posisikan data pada receipt number yang salah, kemudian klik reverse 1. Tanggalnya kita samakan dengan periode receipt. Kategorinya bisa dipilih reverse payment dan reasonnya payment reversal. Kemudian klik reverse. Nah, statusnya akan berubah menjadi reverse, yang artinya data ini akan dikembalikan ke semula dan tidak dipakai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan reconcile kembali data yang sudah benar. Caranya bagaimana? Kita panggil reconcile untuk periode Maret. Kita masuk ke menu cash management kembali. Nah, kita cari periode yang sudah ada. Caranya F11. Kemudian statement number-nya kita panggil periode 2014, dan kita tadi adalah melakukan reconcile untuk periode minggu pertama Maret. Kita posisikan di periode Maret, kemudian kita review. Penambahan datanya dengan mengklik tombol available. Yang di checklist cukup miscellaneous dan payment, kemudian batasin tanggalnya. Cari. Nah, di sini sudah muncul. Sedangkan tombol yang kita reverse, dia tidak akan muncul. Karena sudah kita anggap datanya kembali ke semula. Kita lakukan reconcile kembali, periodenya kita sesuaikan, kemudian kita reconcile. Nah, kelihatan antara line total yang sebelah kanan itu sudah sama dengan line total dengan kontrol total yang sebelah kiri. Dan kalau kita lihat pada rekening koran, saldo ini sudah benar. Sehingga untuk reconcile periode minggu pertama kita anggap sudah finish. Dan datanya bisa kita simpan. Begitu selanjutnya untuk reconcile periode berikutnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi untuk periode minggu kedua yang terdapat penarikan uang tunai. Kalau di dua periode yang pertama tidak ada penarikan uang tunai, sehingga prosesnya hanya melalui proses miscellaneous receipt, akan tetapi pada periode minggu kedua, periode 10 sampai 14 Maret, sebagai sampel di sini terdapat penarikan uang tunai yang digunakan cabang, mungkin untuk aktivitas harian ataupun dibayarkan langsung ke vendor ataupun ke rekanan lainnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan, untuk penarikan tunai ini artinya kita harus melakukan proses invoice dan payment
Setiap uang yang kita keluarkan, yang kita bayarkan, itu harus kita terbitkan invoice, dan invoice itu nantinya harus kita terbitkan payment. Satu payment bisa terdiri dari beberapa invoice, tetapi usahakan satu invoice itu tidak lebih dari nilai yang di-receive oleh cabang. Misalkan invoice untuk Herman lebih bagus tidak digabung maksud saya, kepada distribusi yang kategorinya nilainya lebih kecil atau kita sebut sebagai kas kecil. Misalkan seperti biaya fotokopi atau parkir. Tujuannya agar datanya lebih spesifik apakah penerimaan ini kategorinya besar ataupun kecil secara nominal. Kemudian invoice yang kita terbitkan biasanya sudah dibukukan di awal oleh kasir yang mungkin di cabang sudah memiliki buku kas manual. Nah, inisial penomorannya di sistem sendiri disarankan menggunakan inisial apakah dia kas besar atau kas kecil. Kemudian ada inisial cabang dan nomor urutan pada buku kas manual cabang. Nah, sampel dari yang rekening koran untuk periode minggu kedua, kita akan coba buatkan untuk invoice-nya sebesar 4.886.990 dan 4.940.530. Ini akan didistribusikan kemana saja, kemudian akun apa aja yang dipakai. Kami sudah buatkan sampel. Sampel ini adalah kami ambil dari contoh cabang, di mana distribusinya sendiri sudah dikelompokkan oleh cabang dan lebih memudahkan. Misalkan untuk invoice PLN, ini dibuat hanya satu invoice saja dan tidak digabung ke invoice yang lain, ke distribusi yang lain. Baik, kita akan melakukan proses receipt untuk periode rekening koran minggu kedua. Pada rekening koran ini terdapat dua penerimaan yang harus kita lakukan melalui proses miscellaneous receipt. Yang pertama sebesar 2 juta dengan inisial setoran uang muka, kemudian insentif PT Danpak. Caranya masih sama, kita masuk ke modul receipt BPO atau kasir, kita masuk menu receipt, kemudian nilainya 2 juta. Kemudian ada penerimaan insentif untuk Danpak Pharma periode Januari, tipenya miscellaneous, payment methodnya OPS. Nilainya sebesar 950.000. Sedangkan untuk penarikan tunai,
cabang sudah membukukan untuk nilai 4.886.990, kemudian 4.940.590, ini dibagi atas 4 invoice. Untuk total 4.940 sendiri itu terdiri dari 9 item. Langkah pertama kita terbitkan dulu invoice dari modul kasir. Pertama tipenya kita pilih expand, kemudian suppliernya petty cash, setnya adalah cash besar, invoice date-nya 10 Maret, invoice number-nya sebagai contoh di sini adalah KB BJM 6004. Totalnya sebesar sebenarnya nilai invoice yang di header tidak perlu diisi dahulu. Kita boleh isikan nilai 0, kemudian kita pilih distribusi. Dan nanti total yang ada di distribusi bisa kita samakan ke dalam kolom yang ada di invoice header. Contoh pada kasus ini, nilai invoice amount yang pada header saya buat 0. Dan kita akan input mulai distribusi yang ada dengan menggunakan data sebagai berikut. Pastikan kode akun yang ada itu harus sesuai, karena jika tidak sesuai, pihak Danop Pusat akan mengecek dan jika salah, cabang harus melakukan reverse atas akun yang salah. Dan setelah di reverse, berarti cabang harus menerbitkan invoice ulang. Kemudian invoice-nya nanti harus di payment ulang. Begitu seterusnya, jika payment-nya salah, berarti reconcile harus di unreconcile, kemudian payment-nya harus di void atau dibatalkan. Nah, totalnya di sini bisa kita copy. Kemudian di buku kas cabang juga sudah ada pengeluaran untuk biaya PLN Februari. Kita input invoice yang kembali, tipenya expand, suppliernya kita pilih MPI supplier, suppliernya non trade, setnya kita pilih PLN. Kita
Kita akan bayarkan PLN nilainya sebesar 300. Kemudian kita pilih distribusinya. Nah, kondisi ini sebenarnya cabang bisa memilih atau untuk lebih jelasnya bisa koordinasi dengan Ibu Siti untuk kode MKT yang dipakai dengan akun yang dipakai. Kemudian juga ada biaya PDAM. Biaya PDAM. Istilah cabang apa ya? Ini lagi mana yang modifier ya? Modi. Kal. Alam. Ayo. Alam. Jangan. Berikutnya kita akan coba buat yang lebih banyak untuk tipe kas kecil.
Pakai memegang. Nah, totalnya di sini ada 1.130.200. Nah, tarikan tunai ini kita sudah buatkan invoice sebanyak 5 invoice, terdiri dari 4 kas besar dan 1 kas kecil. Kemudian kita akan melakukan payment karena di rekening koran tarikan tunai di sini hanya 2. Lebih baik dalam melakukan payment untuk periode reconcile juga hanya 2. Jadi 4 buah invoice nantinya akan kita gabung menjadi 1 payment, sedangkan payment yang lainnya sisanya 1 kita terbitkan sebagai 1 payment lainnya. Nah, kalau kita cari datanya dia tidak ada, itu artinya invoice yang kita lakukan tadi belum divalidasi oleh finance. Itu sebabnya invoice yang sudah dilakukan kasir itu harus divalidasi. Cara melakukan validasi adalah kita panggil invoice yang sudah kita buat. Kemudian klik action, validasi, sehingga statusnya menjadi validate. Setelah invoice-nya divalidasi, kita bisa melakukan payment kembali.
Nah, kita akan ambil sampel payment yang ada di rekening koran sebesar 4.940.000. Kita buatkan satu payment. Di sini terlihat KBBJM 6.004, kita akan buat menjadi satu payment. Kemudian untuk tarikan tunainya sebesar 4.800.000, kita akan terbitkan payment kedua. Nah, ternyata untuk payment dengan nomor KBBJM 6001, karena supplier yang di sini berbeda, kita tidak bisa gabungkan menjadi satu payment dengan tipe statusnya adalah kas besar. Sehingga untuk invoice yang sebesar 3 juta ini akan kita terbitkan payment baru.
Kemudian payment ini nantinya akan kita reconcile ke periode minggu kedua. Caranya sama, kita buka reconcile. Kita cari yang nilai store-nya 2 juta. Nah, kita bisa cek mutasi resipnya sendiri sebesar 2.950.000. Kita bisa kopikan. Sedangkan dibayarkan sebesar 9.827, sehingga saldo akhirnya akan sama dengan rekening koran sebesar 55.882. Sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas bisa menghubungi kami. Terima kasih.